Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Ibu minta dalam kesepakatan kelas ini, adik-adik dalam pembelajaran harus aman dan tertib, terus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, serta kerjasama dalam kelompok. Eh, karena sebentar nanti Ibu kita akan membagi kelompok ya, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Nanti di akhir Ibu akan beritahu instruksi tentang pengerjaan kelompok seperti apa. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ibu minta doa dipimpin oleh adik Norma Saleh. Ya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabitu billahi robban wa bi islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Alhamdulillah. Terima kasih adik Norma. Ya, Berikut sama-sama, Bu. Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik ya. Ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Hadir Izin semua, Bu. hadir semua. Ya, Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Adik-adik, tahukah kalian bagaimana iman itu? Ada yang bisa jawab? Iman itu percaya, Bu. Ya, adik Irawati Nawi, terima kasih. Berikut pertanyaan Ibu, pernahkah kalian melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik? Pernah tidak? Pernah, Bu. Ya. Bagaimana perasaan adik Irawati setelah melakukan perbuatan yang tercela? Menyesal, Bu. Menyesal ya. Ya, tentu ada rasa menyesal ya. Ya. Berikut, ada yang tahu sifat-sifat Rasul Allah itu yang bisa kita teladani itu seperti apa? Atau ada yang tahu tentang sifat-sifat Rasul? Ada atau tidak? saya Kalau Ibu. adik Yuni, Ada sifat sidik, artinya jujur dan benar. ya, Amanah, dapat dipercaya. bagus. Apalagi? Fatona, Ya, kecerdasan yang tinggi. oke. Itu yang saya tahu, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk adik Yuni. Berikut, adik-adik tahu kenapa Allah menciptakan Nabi dan Rasul? Apa tujuan diutusnya Rasul? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu.
Oke, tidak apa-apa kalau memang belum tahu. Ya, karena materi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi tidak apa-apa itu tadi tidak ada yang tahu tentang pertanyaan yang keempat ya. Nanti kita simak di dalam materi. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bagi kelompok saja ya, supaya adik-adik sudah tahu di mana adik-adik punya kelompok. Nanti sebentar ada tugas masing-masing kelompok untuk mempresentasi. Ibu bagi kelompok sebanyak 4 kelompok saja. Kelompok 1 terdiri dari Adik Yasin, Lisna, Irwan, Irawati Ajilahu, Irawati Naue. Kelompok 2 Adik Anita, Adik Vince, Adik Yuni, dan Adik Hastuti. Berikut kelompok 3, Adik Apning, Adik Dewis, Adik Nikma, dan Kartin. Berikut kelompok 4, Adik Norma, Nurjana, Rahmiati, dan Adik Siska. Sudah dengar nama-nama kelompok dan sudah tahu? Ya, Bu, sudah tahu. Ya. Adik-adik, Ibu minta adik-adik fokus ya dalam pembelajaran ini. Karena nantinya Ibu akan kasih tugas adik-adik itu mengenai materi yang Ibu ajar. Oke, yang pertama, makna iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul, Allah artinya percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Adik-adik, sebelum kita lanjut, Ibu tanya, iman kepada Rasul termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Halo? Iya, Ibu. Yang keberapa, Adik Irawati? Ibu. Ya, yang ketiga. Berikut ada yang tahu apa arti itu teladan, suri teladan? Untuk dicontoh, Bu. Panutan atau panutan. Contoh, suri teladan atau contoh ya. Jadi Rasul itu adalah contoh bagi manusia. Apa yang kita contohi dari Rasul itu? Yakni sifat-sifatnya ya, atau perilakunya. Nah, jadi seperti apa perilaku yang kita contohi dari para nabi ataupun rasul? Ya, ini. Sifat-sifat rasul. Perlu adik-adik ketahui bahwa sifat rasul itu ada 2 ya. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Ada yang tahu apa itu sifat wajib? Pak Yasin? Ada, Bu. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat. Bukan seperti itu, Adik Irawati. Yang Ibu maksud, arti dari sifat
wajib Rasul? Oh, maaf, Bu. Ada yang bisa jawab? Sifat ada pada diri Rasul. Itu tadi sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu Yuni sudah menjelaskan, memberi contoh. Ada yang masih ingat? Contoh sifat wajib Rasul yang diungkapkan oleh Ibu Yuni tadi? Adik Kirawati, ada yang bisa memberi contoh? Ada yang masih ingat? Halo, Ya, Bu. ada yang masih ingat sifat wajib Rasul yang adik Yuningsi bacakan tadi? Ada? Sebutkan tadi? Ya, sidik, Bu. Sidik. Artinya benar. Sidik, apalagi? Amanah. Dapat dipercaya. Ya, apalagi? Tablik. Artinya menyampaikan. Ya, Fatona. apalagi? Fatona. Artinya cerdas. Ya, jadi sifat-sifat yang disebutkan oleh adik Krisna tadi itu adalah sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi ataupun rasul. Yang pertama, sidik. Nabi itu memiliki sifat sidik yang artinya benar. Arti benar di sini ini maksudnya segala perbuatan atau perkataan yang keluar dari mulut itu para nabi dan rasul itu adalah benar ya, tidak ada yang dusta atau bohong, semuanya benar. Berikut amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Para nabi dan rasul itu memiliki sifat amanah. Mereka itu dapat dipercaya. Ya. Berikut tablik. Tablik artinya menyampaikan. Para nabi dan rasul itu selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berikut fatana. Mereka memiliki kecerdasan ya. Jadi itu. Terus sifat yang kedua, sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul ini sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ada yang tahu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul? Yasin? Sebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya, Ibu, salah satunya adalah kizib. Kedua, khianat. Ketiga, khianat. Dan yang keempat, balada. Ya. Hijib artinya bohong. Ya. Jadi para nabi dan rasul itu mustahil ya. Mustahil itu berarti tidak mungkin ada pada diri nabi dan rasul sifat tersebut. Itu seperti tadi yang disebutkan Yasin. Hijib artinya bohong. Jadi para nabi itu tidak berbohong ya. Terus Ya, Bu. khianat. Mereka belum tentu berkhianat ya. Berikut hikmat. Menyembunyikan. Para nabi itu tidak pernah menyembunyikan apa-apa ya. Mereka selalu jujur. Berikut, para nabi dan rasul itu mustahil memiliki sifat balada, artinya bodoh. Berikut, tujuan diutusnya rasul. Ada yang tahu tujuan diutusnya rasul? Saya Ibu, Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia Ibu.
Ya, bagus. Adik Irawati. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Adik-adik sudah paham? Paham, Bu. Ya. Sebelum Ibu eh, kasih tugas, Ibu mau bertanya dulu. Atau ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Ayo yang lain bersuara. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Ya. Alhamdulillah. So, langsung saja di ini ya. Tugas. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, jadi di sini adik-adik diminta setiap kelompok itu memilih salah satu sifat Rasul. Hanya salah satu saja ya. Misalnya amanah, memilih amanah, sidik, tablik, atau fatanah. Dan membuat presentasi mengenai sifat tersebut. Apa yang dipresentasikan? Nah, yang pertama, memberikan contoh penerapan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik paham dengan soal? Dipilih salah satunya, Bu. Ya, Terserah mau pilih yang mana. ya. Dari 4 sifat tadi, hanya satu saja yang dipilih. Setiap kelompok memilih satu sifat saja. Atau bagaimana? Ibu bagi saja ya, karena 4 kelompok. Ya, Ya, dibagi saja, Bu. ya. Oke. Kelompok 1 memilih sifat, Ibu kasih sifat amanah ya. Kelompok 2 sidik. Dicatat ya. Kelompok 3 tablik. Ibu minta adik-adik untuk mencatat ya, karena adik-adik nantinya akan mempresentasi. Ya. Kelompok 4 fatanah. Berikut, jadi itu setiap sifat itu diminta untuk memberikan contoh penerapan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh saja ya. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Berikut soal yang kedua. Bagaimana sifat tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi dan sosial? Adik-adik diperbolehkan untuk mencari referensi di internet. Ada bawa HP kan? Nah, jadi boleh lihat di internet. Diulang Kalau lagi tidak soal ada yang kedua, Bu. soal kedua, Ya. mana sifat tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi dan sosial. Masing-masing satu contoh saja. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang masih kurang
Jelas? Bisa ditanyakan ya? Ada yang sudah? Kelompok? Ada yang sudah menjawab? Yang bisa mempresentasikan? Halo, adik Anita? Kelompok 2? Adik Vince? Kelompok 3? Adik Apning? Apa sudah tugasnya? Adik Irwan? Halo, adik Irwan? Ya, Bu. Apa sudah tugasnya? Belum, Bu. Apa ada yang tidak dimengerti? Pertanyaan Adik tadi apa, Bu? Yasin? Boleh diulang? Apanya sayang? Pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang nomor berapa? Yang nomor 1, Bu. Oh, nomor 1. Berikan contoh penerapan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya salah satu sifat yang Ibu sudah bagikan tadi ya, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah, Bu. Kelompoknya saya. Nomor berapa adik Lisna? Yang nomor 1, amanah, Bu. Ya, Ya, amanah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menjaga janji, Bu. Menjaga janji, ya, apalagi? melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh, Oh iya, menghormati kepemilikan orang lain, oke. kemudian mengelola keuangan dengan bijak, kemudian menyampaikan informasi yang benar dan jujur, Bu. Tidak bohong. Ya, Kemudian terus? tidak mengatakan rahasia kepada teman atau kepada orang lain. Ya, Eh, lebih banyak contoh lebih bagus ya. Ya, kemudian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya, Ya, itu saja, Bu. ya, terima kasih adik Lisna. Kelompok 1 sudah menjawab soal nomor 1. Nomor 2-nya sudah? Kalau sudah bisa langsung dipresentasikan. Atau ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan? Disilahkan. Adik Yasin, ayo dikerjakan. Iya, Bu. Sementara, Bu. Kelompoknya adik Nurjana, apa sudah selesai tugasnya? Kelompoknya adik Kartin. Kalau sudah satu soal, tidak apa-apa. Satu soal dulu. Adik-adik bekerja sama ya, karena ibu akan nilai kerjasama kalian dalam kelompok. Ada yang sudah? Ayo, satu kelompok lagi. Kalau memang belum, semua atau ada satu kelompok saja ibu minta.
Ibu, izin bertanya, Ibu. Iya, apa deh? Entenya sifat Nabi dan Rasul yang harus ditelan dalam kehidupan, Ibu? Iya, Iya. bagaimana penerapan dari sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, Ibu. Iya, Ibu. Misalnya itu sidik. Iya. Sidik artinya itu jujur. Jadi itu kita harus menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bagaimana itu? Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Iya, maksudnya itu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya belanja Ibu di warung. Baru uang saya 20. Sebenarnya kembaliannya 10.000 dikasih kembali 15.000. Jadi 5.000-nya saya kasih pulang Ibu. Oh iya, baik, bagus. Kelompok berapa itu ya? Triuning sih Ibu. Wah, ya. Jadi Iya, salah satu penerapan dalam sifat sidik ya tadi. iya, iya Ibu. Ada lagi atau sudah tidak ada? Kalau belum, karena mengingat waktu, sudah bel istirahat itu kayaknya ya. Ya, jadi untuk kelompok-kelompok yang belum tampil tadi, masih dua kelompok, nanti kita akan presentasikan, kita akan melanjutkan presentasi di pertemuan berikut ya. Iya, Ya, jadi masih kelompok dua, kelompok tiga dan empat. Oke, adik-adik. Sebelum Ibu tutup pelajaran, perlu adik-adik ketahui bahwa beriman kepada Rasul itu adalah perintah Allah. Jadi kita itu harus yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada ya. iya, Ya, Bu. Orang Ya, Bu. sebagaimana kita percaya bahwa Allah itu ada. Begitu juga kita harus percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Ya. Ya, dan mereka merupakan suri teladan yang baik. iya Ibu. Sudah waktu istirahat. Sampai sini paham? Ada yang masih Paham, bertanya? paham Ya, Ibu. Pak. Ya, alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta Ibu Adik Yuningsi untuk membacakan doa selesai belajar. Iya, teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa selesai belajar. Doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.